Jadi Bang Farhat itu komen tetap aja penggelapan dan perampasan uang Agus. Itu gara-gara ada yang komentar kalau misalnya uang si Agus ini diambil yayasan untuk dikelola lalala gitu. Terus Bang Farhat bilang tetap aja itu namanya penggelapan dan perampasan uang, Bang. Gak gitu, Bang. Kalau kucuk-kucuk tiba-tiba si Yayasan Teknovi ini ngambil uangnya Agus, ngerampas, terus dia tidak mengeluarkan hak Agus, misalnya Agus butuh biaya pengobatan, Agus butuh apa-apa di rumah sakit, atau butuh biaya Grab kan katanya waktu itu, gitu-gitu segala macem keperluan Agus yang kayak gitu-gitulah untuk pengobatan. Misalnya ditahan ya sama Teknovi nggak mau bayar, dia ngilang, itu namanya penggelapan. Itu namanya dia merampas gitu. Nah kalau ini kan enggak. Nah terus abang juga bilang di situ kalau misalnya itu kan warga Indonesia tuh masyarakat itu donasi karena si Agus gitu kan. Selama masuk ke uang Agus itu kamu tidak mencuri, kamu tidak maling. Memang tidak. Tapi balik lagi, orang-orang itu donasi ke Agus karena apa? Melalui siapa? Perantaranya siapa? Siapa yang nge-up? Siapa yang nge-sounding? Kalau misalnya nggak ada Denny Sumargo yang bantu mediasi, kalau nggak ada Teknovi, apakah Agus akan dilihat oleh orang dan akan mendapatkan donasi itu? Tidak! Lalu hal selanjutnya adalah donasi itu kembali lagi ke poin utama, tujuannya untuk berobat. Ketika donasi itu tidak dipergunakan selayaknya dan seharusnya, itu melanggar hukum, abang. Justru itu namanya penipuan. Gini deh bang, masyarakat itu berdonasi karena Agus, untuk biaya pengobatan Agus. Kalau misalnya tiba-tiba uang itu tidak dipergunakan semestinya, apakah orang-orang itu akan oke-oke aja? Tidak. Percaya sama saya bang, dari 100% paling cuma 20% yang ya udahlah, 80%-nya nggak terima, 20%-nya ya udahlah, bukan karena ikhlas juga, tapi lebih kayak ya udahlah daripada ribet gitu bang. Dalam hati kecil mereka apakah ikhlas? Tidak. Percaya sama saya. Terus sekarang gini, kalau misalnya posisinya kita ngadain open donasi itu buat kehidupannya Agus, buat bantuin Agus karena Agus misalnya nggak bisa kerja, matanya buta, nggak bisa ngelihat, akhirnya dia nggak bisa ngapa-ngapain, dia tidak bisa menghidupi keluarganya. Kita ngomong nih terang-terangan pas minta donasi itu gitu, untuk menghidupi, untuk membantu Agus, kehidupan Agus, bukan untuk pengobatan. Misalnya dibilang kayak gitu, ya bisa sah aja gitu, karena kan dari awal tujuannya emang buat kehidupan Agus. Atau coba deh, kalau misalnya posisinya gini, Agus nih dia tinggal di rumah wawaknya masih punya utang ke bank, digadein sertifikat rumah segala macam, uangnya nih utangnya masih ada gitu. Agus nggak bisa ngapa-ngapain, bisa nggak teman-teman bantuin Agus, kumpulin donasi buat Agus bayar gitu? Ya mungkin masih ada yang mau, tapi kan tujuannya jelas buat membantu perekonomian Agus. Ini kan buat berobat bang. Aduh ya Allah, tanpa mengurangi rasa hormat ya bang, kalau menurut saya coba deh abang perhatiin lagi lah. Semoga ini bukan gimana ya, ya saya tahu lah bang, kalau pengacara itu kan kadang ada suka ngejelimet yang kayak lucu-lucuan gitu ya. Semoga sih ini adalah trik abang untuk mengetahui sebuah atau membongkar sebuah perinian aja gitu ya. Apa sih, sampai bingung gue ngomongnya bang, sorry. Semoga ini ya cuma taktik abang aja untuk mengetahui sebuah modus atau untuk membongkar apa-apa segala macam. Karena ya dari hasil video call abang sama Agus ya, jadi orang-orang makin tervalidasi gitu, rasa emosi dan rasa suuzonnya tuh makin tervalidasi gitu, karena buktinya makin kuat. Ya semoga sih itu emang taktik abang aja ya. Tapi kalau abang bener-bener ngebela Agus dan bener-bener menganggap ini itu benar, ya coba di reset ulang lah. Itu aja pesan saya dah. Makasih ya bang, mohon maaf. Kita sekarang bahas Agus. Jujur ya, ini kan hari Minggu ya saya. Dari tadi tuh gue sibuk ibadah, gue sibuk juga ngurusin taman gue di rumah gitu. Jadi gue lagi gak update nih sama yang namanya si Agus ini. Tapi kalau gue perhatiin, gue scrolling TikTok nih, si Agus nih yang disiram air keras gitu kan sama anak buahnya dia gitu kan. Terus karena banyak netizen yang kasihan sama si Mas Agus ini tuh, ada satu influencer mbak-mbak gitu tuh yang kayak menggalang dana sampai miliaran rupiah. Dan akhirnya tuh Mas Agus itu tuh ketolong, tapi ternyata duitnya itu tuh
si Agus ini tuh pakai untuk bayar utang gitu maksudnya ya. Nah dari sini nih gue nggak paham nih. Tolong lu kasih gue pencerahan netizen ya. Sekali-sekali lu yang kasih gue pencerahan, jangan gue mulu ya. Jadi yang mbak-mbak influencer ini kan sudah membantu si Mas Agus nih buat galang dana sampai miliaran rupiah. Tapi ternyata si Agus ini tuh pakai itu duit buat bayar utang keluarganya gitu ya. Nah terus masalahnya di mana? Kenapa bisa jadi viral? Gue nggak ngikutin, sumpah. Kalau misalnya itu duit udah kekumpul buat si Agus, ya si Agus itu kalau menurut gue mau pakai buat apa aja terserah dia, ya nggak sih? Apa salah ya gue ya? Terus si Agus ini tuh kenapa jadi berantem sama mbak-mbak yang nolongin dia buat galang dana itu? Kenapa? Hah? Nah dari situ tuh otak gue nggak nyambung nih sekarang nih. Ya gue nggak paham nih jalan ceritanya si Agus ini tuh. Jadi gue minta tolong pencerahan buat lu semuanya para netizen. Lu komen di video gue ini tuh duduk perkaranya gimana sih ceritanya? Hah? Kenapa jadinya si Agus itu malah dibully sama netizen Indonesia gitu loh. Bahkan banyak yang bilang kayak gini, nggak salah kan si Agus disiram pakai air keras gitu loh. Banyak yang komen kayak begitu, kenapa? Coba kasih gue pencerahan, gue lagi nggak update nih hari ini.